Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak ibu semuanya, sebelum pelajaran kita mulai, maka kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini, materi yang akan kita pelajari tentang makanan dan minuman halal dan haram. Apa itu makanan dan minuman halal? Makanan halal adalah makanan yang dibolehkan untuk dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Segala sesuatu, baik berupa tumbuhan, buah-buahan, atau binatang, pada dasarnya boleh dimakan atau halal dimakan, kecuali ada nas Al-Quran atau hadis yang mengharamkannya. Ada kemungkinan sesuatu itu menjadi haram karena bisa mengandung mudarat atau bahaya bagi kehidupan manusia. Allah mengatakan makanan halal itu di dalam surah Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibau wala kutuwati syaiton. Innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, di dalam Al-Quran ini, Allah sudah mengatakan syarat makanan halal. Apa itu? Yaitu halal lagi baik. Halalnya itu, baik itu dari cara memperolehnya maupun dari cara proses pengolahannya atau karena zatnya itu sendiri. Kemudian, toyib. Apa itu toyib? Toyib itu adalah baik bagi kesehatan tubuh manusia. Makanan yang membahayakan kesehatan itu hukumnya haram dan tidak baik untuk kesehatan. Apa contohnya? Makanan yang mengandung formalin atau makanan yang mengandung pewarna dari tekstil atau makanan yang mengandung lemak yang berlebihan. Nah, jenis makanan dan minuman yang dihalalkan itu yang pertama, halal karena zatnya itu sendiri. Apa contohnya? Yang pertama, nasi, susu, telur, dan lain-lainnya lagi. Yang kedua, halal cara mendapatkannya. Makanan itu halal dari cara mendapatkannya apabila tidak mencuri, tidak menipu, atau tidak merampok. Yang ketiga, halal karena proses atau cara pengolahannya. Seperti hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, maka hukumnya akan haram. Tetapi apabila disebut nama Allah atau kita membaca basmalah, maka hukumnya berubah menjadi halal. Makanan halal atau minuman halal itu tentu pasti ada manfaatnya bagi tubuh kita. Kenapa demikian? Karena segala sesuatu yang baik itu, segala sesuatu yang halal itu pasti manfaatnya juga baik bagi tubuh kita. Apa itu manfaat mengkonsumsi makanan halal? Contohnya yang pertama, terjaga kesehatannya sehingga dapat mempertahankan hidupnya sampai dengan nafas yang ditetapkan oleh Allah. Artinya, dia bisa menikmati hidupnya dengan kehidupan yang berkah karena memakan makanan yang halal. Yang kedua, mendapatkan ridho Allah. Nah, karena dia sudah memakan makanan yang halal, maka dia akan mendapatkan ridho Allah dengan sendirinya. Yang ketiga, rezeki yang diperolehnya diberkahi baik di dunia maupun di akhirat. Serta kemanapun dia pergi, apapun yang dia lakukan, maka dia akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Yang keempat, hidupnya akan tenang. Dia akan mengalami ketenangan di dalam jiwanya. Kegelisahan akan menjauh dengan sendirinya dari kehidupannya. Kemudian dia memiliki akhlakul karimah karena sudah menaati perintah Allah dengan memakan makanan yang baik dan menjauhi makanan yang haram. Masuk lagi yang kedua. Yang kedua itu makanan dan minuman yang haram. Haram itu terbagi dua. Yang pertama haram li zatihi, yang kedua haram li ghairihi. Haram li zatihi adalah haram dari zatnya itu sendiri. Haram li ghairihi adalah haram dari proses cara mendapatkannya atau cara makanan itu sendiri kehalalannya.
Contoh dari haram lizatihi, contohnya daging babi. Babi ini dari semua anggota tubuhnya, dari semua bagian tubuhnya adalah haram. Baik itu dagingnya, tulangnya, bulunya, itu adalah haram. Kemudian darah biasanya dibikin oleh orang dideh atau saren. Khamar atau minuman keras. Kenapa khamar atau minuman keras ini diharamkan? Karena memabukkan dan merusak jiwa seseorang. Kemudian semua jenis burung yang bercakar, yang dengan cakarnya ia mencengkram atau menyerang mangsanya. Contohnya burung elang. Burung elang itu adalah burung yang memiliki cakar, kemudian menyamar mangsanya, maka itu haram untuk dimakan. Semua binatang buas yang bertaring, contohnya harimau, singa, macan, dan lain sebagainya. Kemudian binatang yang diperintahkan untuk membunuhnya, contohnya ular, cecak, itu adalah binatang yang diperintahkan untuk membunuhnya. Kemudian binatang yang dilarang untuk membunuhnya, apa itu? Tawon, semut, lebah. Nah, itu adalah hewan yang dilarang untuk membunuhnya. Kemudian binatang yang buruk atau menjijikkan seperti cacing. Kemudian semua makanan yang bercampur dengan bahan yang membahayakan tubuh manusia atau bisa juga menghilangkan nyawa manusia. Apa contohnya? Contohnya makanan yang sudah dicampur dengan racun, maka itu adalah makanan yang tergolong kepada haram lizatihi. Yang kedua, haram lighairihi. Apa itu haram lighairihi? Haram yang proses cara mendapatkannya yang tidak halal. Contohnya bangkai. Bangkai ini walaupun dia berasal dari hewan halal, tetapi apabila dia sudah menjadi bangkai sebelum dia disembelih, maka hukumnya haram, kecuali ikan dan belalang dan janin yang masih berada dalam perut hewan yang disembelih. Kemudian binatang disembelih untuk sesaji, contohnya ayam. Ayam yang disembelih dengan tujuan untuk sesaji, maka hukumnya haram. Kemudian binatang yang disembelih dengan tidak membaca basmalah, maka hukumnya akan berubah menjadi haram. Kemudian ada lagi jalalah. Apa itu jalalah? Jalalah adalah hewan yang memakan feses. Apa itu feses? Feses adalah kotoran manusia. Apa hewannya itu? Contohnya anjing. Anjing itu biasanya suka memakan kotoran manusia. Kemudian makanan haram yang diperoleh dari usaha dengan cara zalim, contohnya mencuri, merampok, dan lain sebagainya, atau korupsi. Kemudian semua makanan halal yang tercampur dengan najis, contohnya makanan yang ditetesi air liur anjing atau disentuh oleh anjing misalnya, maka makanan itu berubah hukumnya menjadi haram. Nah, dengan memakan makanan atau minuman yang haram, tentu pasti ada dampak atau akibatnya bagi tubuh kita. Apa itu? Yang pertama, amal ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah dan doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah. Nah, maukah kita sia-sia dengan segala kehidupan kita ini? Tentu saja tidak. Kemudian yang kedua, bisa merusak jiwa, terutama minuman keras yang mengandung alkohol. Jadi untuk anak-anak ibu, kalian adalah generasi muda, maka tolong hindari minuman yang mengandung alkohol karena akan merusak jiwa kalian. Yang ketiga, dapat membahayakan kesehatan. Kenapa bisa membahayakan kesehatan? Karena alkohol ini adalah zat yang bisa merusak saraf-saraf tubuh kita. Kemudian memubazirkan harta. Kenapa dikatakan memubazirkan harta? Karena makanan haram ini adalah makanan yang sia-sia untuk dikonsumsi. Malahan kita mendapatkan dosa, juga kesehatan kita akan terganggu. Yang kelima, menimbulkan permusuhan. Karena di dalam hati kita ini sudah ada amarah saja yang ditimbulkan oleh makanan haram, maka akan menimbulkan permusuhan dan kebencian antar sesama kita. Yang keenam, menghalangi terkabulnya doa karena telah melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa bisa terhalangnya doa? Doa bisa terhalang karena di dalam hati kita, di dalam tubuh kita, sudah ada zat-zat yang tidak disukai oleh Allah. Yang ketujuh, bisa menghalangi mengingat Allah. Allah akan menutupi mata hati kita apabila di tubuh kita ini ada hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Apa itu? Contohnya makanan haram. Nah, semoga
Dengan pembelajaran kita ini, kita akan berhati-hati dalam memilih makanan yang akan kita makan ya nak ya. Hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Salah dan janggal Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.